eee, untuk kedua kalinya kayaknya ya, yang terbaru, update yang terbaru, baru-baru ini menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah dan rakyat Indonesia Ya, atas peristiwa penjajahannya dulu. dulu udah pernah kita Wah, bahas ya, iya, makanya Belanda diberkati Tuhan, betul. Belanda diampuni atas semua diberkati kejahatannya loh. Tuhan, masuk dalam jajaran negara teraman di dunia. Ya, Belanda. Tingkat kejahatannya rendah, sampai penjara-penjaranya pun mau disewakan sama negara-negara lain kalau ada yang mau nyewa tuh penjara di Belanda. penjara Karena di di Belanda Belanda, sekarang sudah jadi kamp pengungsi, Pak. Ada iya, 11 penjara di Belanda ditutup dijadikan kamp pengungsi. ini Belanda 24 Pak, ini malah Pak, 20 kekurangan buka, penjahat, 24 penjara Belanda tutup sejak 2013. Coba iya, lihat penjaranya kayak gini coba. Tuh, sipir-sipirnya itu penjaranya dirumahkan, tuh, iya, ya. Penjara Belanda kayak gini tuh. Keren ya. Putra Karo nih. Putra Karo dulu ya. Putra Karo. Nah, lalu Pak Robert mau ngomong lagi juga boleh. Pak Santi Amar ya. Ya, ya, salam Pastor Pak Shalom Putra Karo. Pauzang, Ya, teman-teman semuanya. Saya baru masuk kembali nih. Iya, topik yang sangat menarik sekali. Eh, saya jadi ingat dengan negara Belanda nih, tapi nggak tahu saya baru masuk apa sudah dibahas belum tadi ya tentang Belanda ya, karena Belanda juga untuk kedua kalinya kayaknya ya, yang terbaru, update yang terbaru, baru-baru ini menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah dan rakyat Indonesia ya. atas peristiwa penjajahannya dulu. Dulu udah pernah kita Wah, bahas ya. iya, Makanya Belanda diberkati Tuhan, betul. Belanda diampuni atas semua diberkati kejahatannya loh. Tuhan, masuk dalam jajaran negara teraman di dunia. Ya, Belanda. Tingkat kejahatannya rendah, sampai penjara-penjaranya pun mau disewakan sama negara-negara lain kalau ada yang mau nyewa tuh penjara di Belanda. penjara Karena di di Belanda Belanda, sekarang sudah jadi kamp pengungsi, Pak. Ada iya, 11 penjara di Belanda ditutup dijadikan kamp pengungsi, betul, betul, ya Pak kan? Paul. Udah pernah kita bahas Saking, dulu di sini, Pak. oh Luar iya, biasa ya. luar biasa sekali itu. Itu harusnya perlu dicontoh gitu. Jadi kita selalu mengatakan, oh itu hukum Belanda katanya, karena Indonesia ini masih pakai hukum Belanda. Belanda disalahin. Padahal Belanda jauh lebih bijaksana. Yang terbaru ini ya Pak Paul, ini Belanda 24 Pak, ini malah Pak, 20 kekurangan buka, penjahat, 24 penjara Belanda tutup sejak 2013. Coba lihat iya, penjaranya kayak gini coba. Tuh, sipir-sipirnya itu penjaranya dirumahkan, tuh, ya. iya, Penjara Belanda kayak gini tuh. Keren ya. mau disewakan. Sedangkan di Indonesia tuh Iya. yang mengatakan mayoritas Islam, agama yang paling benar, tapi tingkat kriminalnya sangat tinggi. Berjubel-jubel tuh di penjara. Over kapasitas penjara di Indonesia. Selalu tingkat kejahatannya sangat tinggi. Itu saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Paul. Itu karena Indonesia ini kena kutukan. Tidak mau mengakui kesalahannya atas peristiwa yang dilakukan di masa lalu, tidak akan diberkati Indonesia ini oleh Tuhan. Gitu. Belanda hebat. Yang terbaru itu Pastor Paul, itu Belanda selain minta maaf bersedia memberikan santunan, akan memberikan santunan kepada korban-korban keluarga yang masih hidup sekarang, keluarga-keluarga yang masih hidup yang pernah menjadi korban kejahatan kemanusiaan di masa lalu. Hebat sekali kan? Bukan cuma minta maaf, akan memberikan uang kompensasi. Indonesia jangankan kompensasi, minta maaf saja, gengsi. Gitu. Ya, itu Pastor Paul Zhang. Ya, luar biasa Topik ya. yang menarik ini ya. Iya, itu ada ya. Mudah-mudahan Itu bisa memang ya jadi. sudah 2 kali ya Belanda minta untuk masalah Westerling dan satunya masalah apa lagi tuh ya dulu ya.
Jadi itu Iya, dua kali, dan itu benar-benar diberi kompensasi loh Indonesia loh. iya, Jepang di, juga ya, Jepang sudah sekali ya iya, minta maaf sama Indonesia selama 3 tahun iya, atas itu ya, yang wanita-wanita yang dijadikan budak seks itu ya, iya, betul. ya Wat Heeh. Geisha itu, Jepang udah minta maaf loh. Nah Indonesia ini baru nih ya, saya kaget sekali nih dikirim sama Pak Raja Utin ya, saya kaget sekali nih. Langsung saya cek di BBC, benar bukan hoax loh. Coba bayangin saudara, ini Anda punya presiden yang luar biasa loh kali ini ya. Wah mudah-mudahan ini Jokowi bisa ini ya benar-benar eksekusi. Ya siapa nih lanjut Pak Santi Amar atau Pak Robert nih? Ya, terima kasih. Ya Pak Ya, Robert silakan. terima kasih Pak Po. Begini, itu kita tentu menyambut sesuatu yang baik, permintaan maaf dari kepala negara yang tertinggi. Namun yang paling penting di sini adalah implementasi dari apa yang disampaikan itu. Karena dengan kata-kata itu sangat tidak bisa menjamin sesuatu keabsahan daripada apa yang ada. Ya mudah-mudahan dijalanin Pak, nggak cuma retorika Pak. Ya, betul. Oleh sebab itu, Pak, kalau ini ada permintaan maaf, harus dibuat suatu undang-undang untuk merevisi kembali apa yang selama ini diberlakukan kepada seluruh anak bangsa. Sama sekali tidak adil. Baik itu mulai daripada kejadian-kejadian zaman Soekarno sampai saat ini terlalu banyak pelanggaran, Pak. Jadi itu semua karena tidak ada peraturan yang pas untuk melakukan tindakan-tindakan yang harus diimplementasikan. Karena kejadian kan kita ya seperti saja Pancasila. Sebenarnya itu udah pas, Pak. Dari ketuhanan yang Maha Esa tanpa mempersoalkan agamamu apa. Tapi penting untuk kita mengakui bahwa ada Tuhan. Karena kalau tidak ada Tuhan, bagaimana kita ada kehidupan? Tapi jangan kita memaksakan. Seperti yang selalu saya sampaikan bahwa saya memilih keyakinan saya sebagai orang percaya dalam ajaran Yesus Kristus. Tidak ada pengecualian daripada saya ini. Tapi kita patut untuk bisa mengajarkan, terserah manusia itu untuk menerimanya. Oleh sebab itu, kalau ada penyampaian daripada kepala negara, ya kita tentu menyambut. Tetapi ini belum berarti apa-apa kalau ini tidak diterapkan sebagai hukum. Hilangkan pasal 156 dan sambut kembali Joseph Paul Sang untuk kembali ke Indonesia. Tidak ada dengan persekusi yang lain. Itu semua harus tertera di dalam peraturan itu. Kalau tidak, ya ini retorika, Pak. Dan jangan ya kita yang bersuara keras juga ya di ban. Kita nggak tahu. Karena Indonesia ini, saya setuju bahwa kita tidak ada aturan-aturan yang pas, bongkar pasang. Selalu saya istilahkan ini sama dengan masuk bengkel. Kalau tukang bengkelnya itu kruk atau pikiran yang ini, dia bongkar yang tidak perlu diperbaiki. Tapi yang harus diperbaiki justru dia selewengkan. Jadi ini unik, tapi nyata. Jadi kalau ini memang betul dari Pak Jokowi minta maaf, ya kita tentu sambut. Tapi kedua, Pak, kita harus juga melihat bahwa kalau permintaan maaf ini dengan sungguh, bahwa saya yakin Indonesia akan diberkati. Karena apa yang menjadi bagian daripada masyarakat itu adalah keadilan. Dan melakukan suatu keadilan itu pasti Tuhan juga memberikan jalan yang terbaik bagi seorang yang menghendaki keadilan itu untuk diberlakukan. Dan hal yang lain di mana ya Indonesia juga dalam peta politik, dalam dunia internasional harus merubah sikap untuk tidak selalu mengutuk Israel. Jadi di sini kan kita tahu di dalam Kejadian 12 ayat 3 yang menyatakan I will bless those who bless you. Siapa yang tujukan ini? Israel. Dan selanjutnya and whoever curse you, I will curse. Jadi Indonesia selama ini kan selalu mengutuk Israel sehingga tertutup jalan untuk menuju sesuatu yang lebih aman, lebih makmur dan berpacu dalam inovasi. Karena Israel ini menjadi suatu berkat bagi dunia. Itu sudah nyata. Kalau banding dengan penduduk mereka yang hanya tidak lebih daripada 5 juta, kok bisa menjadi pusat perhatian dunia? Karena pasti ini karena kekuatan Tuhan ada di sana. Jadi entah itu
mereka ignore atau mereka mungkin mencoba mempelajari, saya yakin ini akan menjadi suatu berkat bagi negara Indonesia. Jadi itu saja tambahan saya, Pak. Semoga dengan kiat-kiat ini pemerintah boleh mengakui dan menetapkan sesuatu perundang-undangan yang tidak mengecam orang-orang yang berbeda pandangan. Kan tuntutan kita cuma satu dari dulu, Pak. Keadilan diberlakukan bagi seluruh umat. Jadi itu tambahan saya, Pak. Terima kasih. Ya, Pak Sandi Amar.